satu hal memang kebetulan kondisi bangsa Indonesia ini pasca pasca dunia global kita, dunia internasional, Presiden kita Bapak Prabowo itu dalam rangka ikhtiar di BOP lalu akhirnya menjadi sebuah polemik, dan di sini kami ingin hadir Betawi dalam rangka untuk mendoakan beliau dan mendoakan bangsa Indonesia agar tidak terpancing dan tidak terprovokasi, dan juga selamat untuk ke depan dalam memimpin, dan juga bangsa Indonesia tentunya tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dari doa para anak yatim ini menjadi semangat kita, spirit kita. Mudah-mudahan Allah juga menjaga bangsa Indonesia. Berapa anak yatim yang disantuni, Pak? 500. Dan dari yayasan mana, Pak? Macam-macam, ada dari sekitar sini, ada Masjid Al-Ikhlas, ada masjid sini yang makmur, lalu ada dari Jakarta Timur lah ya mayoritas, tapi ada 2 dari Jakarta Pusat sama dari Jakarta Barat. Jadi jaringannya bagus Betawi lah. Oh, ini kegiatan rutin setiap tahunnya ya? Tiap tahun ini kita tahun 15. Kalau diberikan apa yatimnya sendiri? Kita 2.000. Ya, tentatif lah. Cuma minimal 500, dan 500 baru ini nih. Tahun kemarin kita 1.000 di Taman Mini. Tahun lalu lagi 1.000. Jadi ini dari buah karya kita pengurus bahu-membahu untuk bisa kita berkolaborasi dengan para tokoh, dengan para pemerintahan yang memang alhamdulillah kayak paket sembakonya kita dari Basnas gitu ya. Jadi ada beberapa untuk santunannya dari siapa? Dari beberapa pejabat begitu ya, saya tak berani sebut karena dia pengen hamba Allah aja gitu. Dan alhamdulillah semua terpenuhi lah. Intinya sebenarnya bahwa mengapa kita tiap tahun selalu gelar ini memang menjadi sebuah kepedulian kita, sebuah menambah nilai ibadah kita. Tapi satu hal memang kebetulan kondisi bangsa Indonesia ini pasca dunia global kita, dunia internasional, Presiden kita Bapak Prabowo itu dalam rangka ikhtiar di BOP lalu akhirnya menjadi sebuah polemik, dan di sini kami ingin hadir Betawi dalam rangka untuk mendoakan beliau dan mendoakan bangsa Indonesia agar tidak terpancing dan tidak terprovokasi, dan juga selamat untuk ke depan dalam memimpin, dan juga bangsa Indonesia tentunya tidak terjadi apa-apa yang tidak kita inginkan. Mudah-mudahan dari doa para anak yatim ini menjadi semangat kita, spirit kita. Mudah-mudahan Allah juga menjaga bangsa Indonesia. Itulah. Bang, setelah lebaran ini nanti Bang dengan anak bagus ini apa yang dikejar Bapak? Saya sebenarnya punya planning ya, cuman seringnya suka diambil sama orang lain. Jadi diklaim lagi gitu. Planning seperti apa Bang yang Abang inginkan? Planning seperti apa? Atau program apa yang Abang pengen rencanakan tahun depan? Sebenarnya kita kepingin bahwa secara umum bahwa Betawi ini lahir sudah menjadi sebuah etnis, sudah punya nilai kesenian, kebudayaan, bahkan tradisi, dan ada perdanya. Sudah ada perda di DKI Jakarta, Perda 14 Pelestarian Budaya Betawi. Lalu ada pergubnya, bahkan di Undang-Undang BKJ yang baru, Undang-Undang khusus Jakarta juga sudah menyebut dan mengakui bahwa Betawi sebagai masyarakat inti Jakarta dan budayanya adalah budaya Betawi. Nah, hal ini kami dari Dewan Adat Bamus Betawi dalam hal selalu menggelar kegiatan-kegiatan yang positif dalam rangka pertahanan budaya, di mana
Jakarta telah menjadi kota global. Ini buat kami orang Betawi ingin menjaga pelestarian tidak hilang. Jangan sampai ketika Indonesia ini sudah menetapkan bahwa Jakarta sebagai kota global, pengaruh dunia bisnis, pengaruh internasional, banyak negara-negara yang sudah menjadi kota global, maka tradisi dan masyarakat aslinya kebanyakan hilang. Banyaklah, saya tidak perlu contohkan, Australia, aborigin hilang, Singapura, masyarakat Melayu sudah jadi kota global, hilang masyarakat Melayunya, Amerika ratusan tahun, masyarakat aslinya India juga hilang. Jadi Jakarta, Betawi, ini kita bicara bukan hari ini, tapi jangka panjang. Maka kami berharap bahwa ada partisipasi perhatian dari pemerintah pusat kepada Dewan Adat Baumas Betawi, kepada masyarakat inti Betawi, bahwa setiap provinsi ada 4. Provinsi Aceh sudah ada perhatian khusus dari pemerintah pusat, yaitu ada undang-undang syariah, bikin partai politik, kedaulatannya sudah kuat. Bahkan Yogyakarta juga sudah, sultannya otomatis gubernur, tidak ada pilkada, tidak ada demokrasi. Itu artinya apa? Ada perlakuan khusus dari pemerintah pusat. Lalu Papua juga sama. Papua, daerah khusus Papua, mereka pilkadanya tidak boleh tidak asli orang Papua. Jadi artinya ada bentuk perhatian, ada privilege dari pemerintah pusat. Jadi urusan Betawi bukan hanya urusan gubernur. Menurut saya, ini harus partisipatif pemerintah pusat untuk bisa berkolaborasi dan mengakui secara undang-undang bagaimana menjaga, melestarikan, memanfaatkan, dan memajukan Betawi itu sendiri. Itu aja sih. Oke. Terima kasih, Bang. Oh, udah aja.